Universitas Telkom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan menyampaikan materi tentang teknologi internet, yaitu fasilitas internet. Nah, fasilitas internet ini cukup banyak dan terdiri dari beberapa layanan yang masing-masing layanan memberikan manfaat ya bagi para penggunanya. Sebelum kita bahas pada fasilitas ya dari teknologi internet ini, ya, kita akan lihat terlebih dahulu sejarah internet ya. Jadi sebelum ada internet atau sebelum internet muncul, itu ada beberapa sistem sebenarnya, yaitu sistem komunikasi yang basisnya digital. Salah satunya yaitu sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu dari internet ini ya. Nah, sistem telegram ini muncul pada abad ke-19 ya, atau di tahun 1900-an ya. Jadi lebih dari 100 tahun sebelum adanya internet, telegraf ini sudah meluas digunakan ya. Nah, teknologi telegraf ini berasal dari konsep yang bahkan ada ya sebelum ada komputer modern yang pertama kali diciptakan, yaitu adanya konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik ya, seperti penggunaan radio atau penggunaan kabel. Nah, namun teknologi ini masih sangat terbatas ya, karena hanya mampu menghubungkan ya dua perangkat saja gitu, yaitu perangkat pengirim dan perangkat penerimanya. Ini adalah mesin telegraf. Jadi kalau kita lihat mesinnya sangat kuno sekali ya, karena di tahun 1900-an gitu ya. Nah, mesin ini akan digunakan oleh operator ya, operator telegraf, namanya adalah telegrapher ya. Nah, di mana pesan nanti akan dikirimkan oleh telegrapher menggunakan kode Morse. Nah, kode Morse ini dikenal dengan istilah telegram atau kabelgram dan sering disingkat dengan pesan kabel atau pesan kawat ya. Nah, sebelum telepon jarak jauh atau interlokal ya itu dikenalkan dan digunakan, telegram ini sangat terkenal pemakaiannya, bahkan di perang pun digunakan ya. Nah, namun pada saat itu telegram hanya digunakan untuk umumnya ya, pada kebutuhan bisnis dan tidak sama sekali untuk hal-hal yang selain itu. Nah, ini tentu akan sangat beda dengan email ya, meskipun sama-sama transmisi data ya. Nah, namun karena ini menggunakan kode Morse ya, sedangkan email lebih canggih lagi, dan itu adalah perkembangan selanjutnya dari telegraf ini, yaitu email ya. Nah, di era selanjutnya ada seorang ilmuwan ya, namanya adalah Claude Shannon, kemudian ada Harry Nyquist dan ada Ralph Hartley. Dia akan mengembangkan teori transmisi data dan informasi. Jadi dari telegraf mulai dikembangkan bagaimana transmisi data dan informasi itu menjadi lebih mudah.
Nah, perkembangannya antara lain adalah jangkauannya harus lebih luas, kecepatannya harus lebih cepat atau meningkat gitu ya. Nah, namun masih ada kesulitan ya yang terjadi karena apa? Hubungan antara dua alat komunikasi ini harus terjadi secara fisik. Jadi hubungannya harus terhubung secara kabel ya. Jadi ada media yang menghubungkan dua peralatan ini. Nah, tentunya sistem ini tidak aman ya karena di era itu adalah era perang ya. Khususnya kalau pas ada di medan perang, kemudian itu harus diputus ya, maka akan kesulitan ya untuk melakukan pemutusan terhadap koneksi yang menggunakan teknologi ini ya. Nah, ini adalah Claude Shannon, Harry Nyquist dan Ralph Hartley ya yang mengembangkan itu. Kemudian pada tahun 1960 JCR Licklider itu memperkenalkan istilah yang namanya adalah Man-Computer Symbiosis ya. Ini di karyanya ya. Ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah simbiosis komputer manusia. Jadi hubungan antara komputer dengan manusia. Nah, definisi dari istilah ini ya itu bisa diuraikan sebagai berikut. Jadi simbiosis komputer manusia itu adalah jaringan komputer yang terkoneksi satu sama lain melalui pita koneksi yang lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan, dilengkapi dengan teknologi penyimpanan dan pencarian informasi. Jadi perpustakaan awal ini dikembangkan di tahun 1960 ya. Perpustakaan digital di awal mula ini di tahun 1960. Nah, Licklider ini adalah seorang ilmuwan. Dia juga bersama dengan Weldon Clark. Dia menemukan karya lainnya dengan judul Online Man-Computer Communication. Ya, dalam karyanya juga dia menulis komunikasi manusia mesin dalam jaringan. Nah, di karya ini ia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia berubah ya dengan adanya jaringan komputer yang saling terhubung. Nah, maka orang bisa saling terhubung dengan mudah ya, berbicara ya, mengirim pesan ya, mengirim sesuatu yang penting bisa dilakukan dengan cepat ya dengan adanya teknologi ini yaitu Online Man-Computer Communication ya. Ya, ini adalah Bapak JCR Licklider, yang dibawa adalah Bapak Weldon Clark ya. Nah, kemudian 2 tahun kemudian, Licklider mendapatkan tawaran ya dari Jack Runia untuk bekerja sebagai Direktur Information Processing Technique Office. Ya, ini sebuah kantor yang divisinya dari DARPA ya, pengembangan awal dari internet ya. Nah, ini namanya adalah IPTO ya. Nah, tujuannya dari tim ini yaitu membuat jaringan yang menghubungkan 3 komputer utama dari Departemen Pertahanan di Amerika Serikat yang terletak di Pegunungan Cheyenne, kemudian di Pentagon dan di SSC HQ ya. Nah, kemudian Licklider menyetujui ya dan segera membentuk tim yang disebut sebagai Member and Affiliates of the Intergalactic Computer Network, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah anggota dan afiliasi jaringan komputer antar galaksi. Nah, namun sayangnya Licklider akhirnya keluar dari itu di tahun 1964. Namun visi tentang jaringan universal yang diajukan olehnya akhirnya menghasilkan ARPANET ya 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 1969. Nah, kemudian pada tahun 1973 Licklider kembali memimpin selama 2 tahun, jadi kembali lagi untuk mengembangkan IPTO ini ya. Nah, namun ada masalah yang muncul pada perkembangan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana menyatukan jaringan fisik yang terpisah menjadi satu jaringan yang logis ya. Jadi ada beberapa jaringan terpisah secara area, secara lokasi yang tempatnya berbeda. Kemudian bagaimana caranya supaya itu bisa terhubung, tetapi tidak terhubung secara media kabel gitu ya. Bagaimana secara logika itu bisa terhubung. Nah, kemudian di tahun 1960 Paul Baran ya, Bapak yang di atas,
yang gambarnya ada di ujung kanan atas. Dia menerbitkan sebuah penelitian ya mengenai sistem jaringan untuk militer Amerika Serikat. Nah, sistem ini dirancang untuk bisa bertahan seandainya terjadi perang nuklir. Jadi bagaimana suatu sistem komunikasi jaringan yang apabila terjadi perang nuklir ya, bom di sana sini, nuklir di sana sini, maka sistem ini masih tetap bisa berfungsi. Nah, dengan sistem ini, informasi yang melintas dibagi-bagi dalam bentuk yang lebih kecil, ya, dalam paket-paket yang disebut dengan message block atau blok pesan. Nah, kalau sekarang ini istilahnya adalah paket, ya, paket TCP/IP, ya. Nah, di tempat lain, Donald Davis di bawah ini akan mengembangkan teknologi jaringan yang hampir mirip dengan apa yang dikembangkan oleh Paul Baran. Nah, jadi ada dua sinergitas penelitian yang sama, yaitu bagaimana menghubungkan jaringan fisik secara logis ya sehingga bisa terhubung. Nah, lalu kemudian berikutnya dilanjutkan ya, yaitu oleh Leonard Kleinrock dari MIT, di mana dia menciptakan teori matematis ya untuk teknologi yang dikembangkan yaitu berupa utilitasi pita jaringan yang lebih baik dan waktu responnya lebih cepat ya dibandingkan dengan sirkuit tradisional yang tadi sudah dikembangkan oleh Paul Baran dan sebelumnya ya. Nah, istilah ini adalah namanya packet switching. Jadi packet switching ini yang menemukan adalah Leonard Kleinrock dari MIT ya. Dia punya kelebihan dibandingkan dengan teknik-teknik sebelumnya. Kemudian riset lanjutan dilakukan oleh Tommy Kress dan Paul Baran. Ya, jadi Bapak Paul Baran berkolaborasi lagi dengan Tommy Kress yang didanai oleh militer Amerika Serikat ya. Mereka berusaha untuk memanfaatkan sistem message block tadi yang ditemukan sebelumnya untuk bisa memecahkan masalah kerentanan struktur pada teknologi sistem jaringan yang ada. Jadi ada kelemahan. Nah, kelemahan itu dimanfaatkanlah message block-nya ya supaya bisa dipakai untuk memecahkan kerentanan atau kelemahan di jaringan itu. Nah, kerentanan itu kenapa? Karena terjadi akibat struktur routing ya. Routing ini adalah penerusan paket data dari satu host ke host yang lainnya. Nah, ini paket routingnya dikirim secara terpusat ya, sehingga apabila rusak seluruh sistem akan terpengaruh pada seluruh jaringan ya, sehingga kalau satu routing ini ada yang rusak maka akan berpengaruh pada semua jaringan yang terhubung pada route tersebut. Nah, kemudian Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 mengembangkan jaringan komputer melalui proyek yang namanya ARPA. Ya, ini yang kemudian menjadi proyek cikal bakal internet pertama kali ya. Namanya adalah ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network ya. Nah, para peneliti ini mendemonstrasikan bagaimana jaringan menggunakan hardware dan software komputer yang saat itu masih berbasis Unix ya. Nah, sekarang ini berkembang menjadi Linux dengan berbagai macam distro ya, meskipun Unix masih ada ya. Nah, tujuan awalnya adalah dari proyek ARPANET ini ya, yaitu untuk keperluan militer. Nah, pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, membuat satu sistem jaringan komputer yang tersebar ya, yang bisa menghubungkan komputer di daerah-daerah yang penting atau vital. Nah, ini digunakan untuk mengatasi apabila ada serangan nuklir, termasuk untuk menghindari terjadinya informasi yang terpusat, yang apabila terjadi perang bisa mudah untuk dihasutkan. Jadi dengan menghancurkan pusatnya, dengan menghancurkan salah satu jaringan ini, maka semuanya akan hancur. Nah, pada mulanya ARPANET di tahun 1969 ini hanya menghubungkan 4 universitas saja. Ya, ini di tahun 1969 di bulan Desember ya, yaitu Stanford Research Institute, kemudian University of California, lalu University of Santa Barbara dan University of Utah. Ya.
Nah, kemudian berkembang di bulan Juni 1970 ya, bertambah lagi ya menjadi 8 sampai 9. Kemudian di Maret 1972 berkembang ke beberapa universitas. Lalu di Juli 1977 semakin banyak yang terhubung ya, sehingga internet di sini sudah mulai berkembang ya, dan menghubungkan banyak universitas. Jadi awal mula internet itu ada adalah dari universitas. Nah, terbentuklah suatu jaringan yang terpadu ya, dan secara umum ARPANET ini diperkenalkan di bulan Oktober 1972. Jadi sudah terhubung dengan baik di beberapa universitas, maka di launch pada Oktober 1972. Nah, kemudian tidak lama proyek ini berkembang pesat ya di seluruh daerah. Semua universitas di negara tersebut ingin bergabung ya, sehingga ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Nah, oleh sebab itu ARPANET ini dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk militer dan ARPANET yang dipakai adalah untuk keperluan non militer ya, seperti universitas-universitas yang terhubung ke internet. Nah, gabungan dari kedua jaringan ini dikenal dengan istilah DARPA Internet, yang saat ini kemudian disederhanakan menjadi internet. Nah, itulah cikal bakal adanya internet. Nah, bagaimana di Indonesia? Internet sempat surut ya di tahun 1990. Kemudian internet populer kembali di tahun 1995. Nah, di tahun ini mulai ditandai bertambahnya secara drastis domain-domain komersial ya, banyak perusahaan yang membuat halaman web ya, halaman domain dari World Wide Web yang ada. Ya, ini berkembang sampai tahun 2000 ya. Di tahun 2000 itu puncaknya, di mana hampir semua perusahaan mendaftarkan dirinya atau membangun domain atau portal web di internet ya. Nah, untuk meningkatkan pelayanan internet di tahun 1986 ya, ini di sana ya, National Science Foundation atau NSF membangun jaringan backbone dengan kecepatan 45 megabit per second. Nah, ini jaringan antar negara, antar benua ya, sehingga nanti bisa terhubung sampai ke negara-negara lain termasuk di Indonesia. Nah, di mana backbone ini mendukung lalu lintas data yang mencapai sampai 12 miliar paket per bulan ya di jaringan internet. Nah, kalau di Indonesia sendiri, jaringan internet ini mulai dikembangkan di tahun 1983, yaitu di Universitas Indonesia ya, dengan nama UINET oleh Dr. Joseph Luhukai. Nah, jaringan ini dibangun selama 4 tahun ya, dan pada tahun yang sama dikembangkan pula di universitas yang lain ya, yaitu University Network UNINET yang kembangkan oleh Dikbud ya pada saat itu. Nah, kemudian UNINET ini jangkauannya menjadi lebih luas, tidak hanya di Universitas Indonesia, tapi juga di ITB, Institut Teknologi Bandung, di IPB, kemudian UGM, ITS, Unhas, dan termasuk pada Ditjen Dikti. Itu internet di Indonesia awal mula di tahun 1983. Nah, kemudian apa sih layanan internet ya dari awal mula dikembangkan? Jadi kita akan melihat layanan-layanan internet dari awal mula dikembangkan. Yang pertama adalah World Wide Web. Nah, World Wide Web ini adalah sebuah sistem yang ada di internet ya, dan dia bertugas melakukan pencarian sekaligus memberikan informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi yang namanya hypertext ya. Nah, untuk bisa membuat hypertext, maka diciptakan sebuah bahasa pemrograman ya, atau bahasa teks, bahasa penanda ya, yang disebut dengan Hypertext Markup Language atau HTML. Jadi HTML ini adalah bahasa penanda atau bahasa program pertama kali yang digunakan untuk mengembangkan atau mengisi konten yang ada di World Wide Web. Nah, fungsi dari HTML ini yaitu mengikat dari alamat www atau file yang ada di dalam sebuah dokumen yang biasanya dia beresensi
HTML atau HTML ya. Jadi di server web ya itu file homepage atau file webnya itu ekstensinya adalah HTML dan dia disimpan di khusus server web ya, yang bisa diakses oleh komputer-komputer klien yang sudah memiliki akses internet. Nah, untuk mengirimkan file HTML ini diperlukan peran dari protokol pengiriman data atau transmisi data yang spesifik ya. Nah, sehingga digunakanlah aturan atau protokol yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Selain itu juga untuk menemukan setiap hubungan hypertext ya, maka diperlukan Uniform Resource Locator atau disebut dengan URL yang sekarang ini dikenal sebagai alamat domain di internet ya. Jadi www.stekom.ac.id itu adalah sebuah Universal Resource Locator atau URL ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah pengembang World Wide Web ya. Yang nomor satu itu adalah komputer namanya NXT ya. Ini komputer yang dipakai oleh Tim Berners-Lee yang berada di CERN ya. Nah, yang nomor dua itu adalah lorong kantor tempat lahirnya World Wide Web. Jadi dikembangkan HTML di sini ya, di lorong inilah. Ini di komplek gedung ya, namanya CERN ya. Satu komplek gedung yang dipakai untuk pengembangan internet salah satunya. Ini di lantai dasar gedung nomor 1 ya. Nah, yang nomor 3 itu adalah pusat ya, pusat data dari CERN di tahun 2010. Nah, di sana menaungi beberapa server dari alamat www itu yang ada di internet ya di tahun 2010. Nah, di bawah ini ya, ini adalah Bapak CERN ya, yang disebut dengan Tim Berners-Lee ya, yang mengembangkan World Wide Web, yaitu Bapak Robert Saliu, kemudian Bapak Jim Francois Abramatic dan Tim Berners-Lee ya. Nah, ini mereka berada di ulang tahun ke-10 dari WWW Consortium ya, World Wide Web Consortium. Oke, kemudian layanan kedua adalah email dan mailing list ya. Email itu adalah surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima antar pengguna email ya. Mungkin sekarang Anda sudah pasti memilikinya ya, dan sudah menggunakannya ya, karena manfaatnya sangat besar. Nah, email ini memungkinkan seorang individu ya untuk bisa mengirimkan pesan ke individu yang lain dengan waktu yang cepat, bahkan dalam hitungan detik ya, pesan yang kita kirim, kita transmisikan itu sudah sampai. Nah, ini berbeda dengan surat yang kita tulis dengan kertas ya, kemudian dikirim melalui post office, paling cepat ya 1 hari ya. Nah, saat ini perkembangan email itu sangat pesat sekali. Email tidak hanya berisi teks saja, hanya tulisan, tapi bisa dilampirkan di sana di attachment ya, file-file multimedia seperti gambar, foto, video ya. Nah, apabila terlalu besar, mungkin seperti video ya, akan di-attach ke cloud ya, drive cloud ya, seperti Google Drive ya, kemudian Dropbox dan lain sebagainya. Nah, awal mula atau cikal bakal dari email ini yaitu diawali dari eksperimen Ray ya, yang dilanjutkan dengan menghubungkan namanya SND MSY atau Send Me6 ya, melalui protokol yang bernama SiteNet ya, sehingga program dari Send Me6 ini ya dapat mengirimkan pesan ke komputer lain namun masih berada dalam satu jaringan ARPANET ya. Jadi di luar jaringan itu tidak bisa ya, jadi hanya bisa mengirimkan pesan ya di jaringan ARPANET. Nah, kemudian eksperimen tersebut berhasil dan itulah awal dari terciptanya email atau yang disebut dengan surel. Nah, jadi tahun 1971 pesan surel pertama kali yang dikirim oleh Ray, oleh penemunya ya, itu isinya adalah berupa kata-kata testing gitu ya, kata-kata tes ya dalam tanda petik ya, ini sudah dilupakan itu apa yang dikirim pertama kali. Nah, kemungkinan pesan yang pertama dikirim adalah QWERTY UIOP, yaitu tombol keyboard ya, yang diketik ya secara acak gitu ya. Jadi tidak ada tujuan untuk menuliskan pesan tertentu, tetapi diketik secara acak.
Nah, ini pernyataan dari Ray melalui akun Flickr dari Pak Ray. Ya. Nah, pada tahun 1972, kemudian Ray mengenalkan lambang A, ya, Akeong atau @ itu ya. Jadi di tahun 72, jadi 1 tahun berikutnya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah @ ya. Nah, ini digunakan sebagai identitas email ya, untuk memisahkan antara identitas pengguna dengan nama domainnya. Jadi misalnya nama pengguna kemudian nama domainnya di belakang, ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini artinya itu di, ya. Jadi misalnya Megunani @stekom.ac.id, itu artinya Megunani berada di stekom.ac.id. Nah, bagaimana proses pengiriman emailnya? Ini adalah ilustrasi dari pengiriman emailnya. Yang pertama adalah Alice ya ingin mengirimkan email kepada Bob. Alice memiliki email di alice@a.org, sedangkan Bob yang akan dikirimi email ada di bob@b.org. Nah, kemudian melalui protokol SMTP, yaitu protokol untuk mengirim email, Simple Mail Transfer Protocol, dia akan bertanya kepada MX dari BORG, ya. Nah, ini yang ditanya adalah NS, ya, name server. Dia bertanya apakah ini MX dari alamatnya email si Bob, ya, kepada server, ya, namanya adalah NS servernya milik b.org ini, ya. Nah, ini mekanismenya menggunakan DNS, ya, Domain Name System. Kemudian dari NS.BORG, ya, dia akan mengirimkan ke MX.BORG, ya, ke SMTP lagi, karena ya ini benar, ini adalah ini adalah MX dari b.org. Nah, setelah ini benar, maka dikirimkanlah ke mxb.org. Nah, kemudian SMTP akan mengirimkan ke protokol penerima email, yaitu POP3 ya, pop3.b.org. Ya, jadi masih tetap menggunakan mekanisme Simple Mail Transfer Protocol, tetapi dikirim ke POP3 dari Bob, yaitu pop3.b.org. B ini nama domainnya ya. Kemudian org ini adalah ekstensinya. Nah, kemudian MX dari b.org akan mengirimkan ke Bob ya melalui Post Office Protocol ya versi 3. Nah, ini adalah cara bekerja pengiriman email ya menggunakan SMTP dan POP3. Nah, kemudian ada mailing list. Mailing list ini adalah sering disebut sebagai milis saja ya. Nah, ini sebenarnya adalah diskusi ya, grup diskusi yang ada di internet. Nah, untuk bisa menjadi anggota dari sebuah mailing list, kita harus terlebih dahulu mengirimkan email ke subscription address ya, yaitu alamat yang dipakai untuk mendaftar, dan menunggu persetujuan dulu ya dari moderator dari milis tersebut ya. Nah, ini contoh server administrasi untuk milis ya, namanya adalah Icewarp ya. Nah, di sana ada domain ya, ada manajemen domain. Kemudian dari Icewarp demo ini ada user ya. Di sini ada beberapa user. Nah, kemudian di sini ada mailing list. Nah, ini adalah server mailing list. Nah, di server mailing list ini nanti bisa ditambahkan ya, nama mailing listnya apa, deskripsinya dari mailing listnya apa, ya. Kemudian membernya. Nah, ini membernya siapa saja, ya, ditambahkan membernya di sana, sehingga nanti member mailing list ini ya akan mendapatkan semua informasi yang ditransmisikan ya, atau pesan yang ditransmisikan ya dari semua membernya, termasuk dari adminnya ya. Nah, kemudian layanan yang berikutnya adalah BBS ya. Ini mungkin ini awal-awal pertama kali layanan internet ya, yaitu Bulletin Board System atau BBS ya. Jadi BBS ini adalah suatu pusat layanan informasi yang dia itu menyediakan berbagai macam informasi dari bidang tertentu ya, misalnya informasi tentang pendidikan, tentang bisnis, sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya fasilitas ini, pengguna BBS ya ini bisa bertukar pikiran ya, bisa sharing, bisa bertukar ide dan gagasan
dengan pengguna lain dengan topik yang sama ya. Nah, biasanya pengguna yang mengakses BBS ini bisa mengunggah maupun mengunduh berita dari pengguna lain. Ya, ini contoh sebuah BBS ya. Di sana ada electronic mail, ada forum music board ya, kemudian ada library of file, ada online game ya. Salah satu layannya adalah BBS ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah chatting. Ya, ini adalah fasilitas di internet supaya orang bisa bercakap-cakap gitu ya. Sehingga chatting ini adalah percakapan antara dua orang atau lebih dari pengguna komputer secara real time yang memanfaatkan jaringan internet gitu ya. Nah, penggunanya ya atau pengguna komputer itu biasanya telah melengkapi perangkat komputernya dengan webcam ya. Kalau ada webcam, maka mereka bisa chatting dengan melihat wajah. Ya, ini di awal-awal perkembangannya adalah chatting hanya mengirimkan teks ya atau hanya mengirim file teks, file audio ya, sampai akhirnya bisa chatting dengan tatap muka melalui tampilan video. Nah, mungkin Anda dulu pernah menggunakan ini ya, teknologi MIRC ini ya. Nah, Anda lihat di sini ini adalah pesannya ya, pesan teksnya yang dikirim. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah member-membernya atau anggotanya. Yang ada add-nya ini adalah adminnya ya. Nah, kadangkala di grup MIRC ini juga digunakan untuk kuis gitu ya. Jadi selain bisa chatting antar penggunanya, dia juga bisa kuis ya. Nah, kalau sekarang ini perkembangan dari chat ya, bukan main ya, ada WhatsApp ya, kemudian ada Telegram ya, lalu ada ini ya Messenger ya, ini dipakai di Facebook ya, dan bahkan fasilitas chat yang lain ya, aplikasi-aplikasi yang lain yang mendukung PC ya atau laptop, kemudian smartphone, tablet ya, semua sudah dikembangkan, tinggal kita memilih. Namun dari beberapa pilihan aplikasi ada aplikasi-aplikasi yang memang umumnya digunakan. Nah, kemudian berikutnya adalah layanan newsgroup ya. Nah, ini mirip dengan Milis sebenarnya, namun kalau newsgroup ini lebih banyak diskusinya di bidang diskusinya itu tentang berita gitu ya. Nah, sehingga seperti berita itu bisa diakses ya. Nah, maka penggunanya perlu terhubung ke jaringan ya. Saat itu banyak yang menggunakan jaringan server untuk newsgroup ini adalah Usenet ya, Usenet newsgroup. Nah, umumnya newsgroup ini diatur berdasarkan topik ya, jadi topik yang umum kemudian dibagi nanti menjadi beberapa topik yang lebih khusus menjadi sub bagian dari topik tersebut ya. Nah, berita-beritanya nanti otomatis akan terbagi menjadi beberapa berita yang berbeda ya, berdasarkan topik-topik utamanya ya. Nah, ini contoh newsgroup ya, seperti hanya email. Kalau kita lihat ya, di sebelah kiri ini adalah nama dari newsgroupnya, di sebelah kanan ini ada jendela untuk subjeknya tentang apa dan siapa yang mengirim, kapan dikirim. Nah, kemudian ini isinya ya. Jadi kalau kita klik nih salah satu dari kiriman dari sendernya, penggunanya atau member dari newsgroup ini. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini ya, subjeknya apa ya, tanggal berapa dikirim dari siapa ya, nama organisasinya, kemudian nama dari newsgroupnya ya. Contoh misalnya di sini adalah com.lang.java.gui ya, ini berarti newsgroup untuk bahasa pemrograman Java ya. Nah, ini ya. Nah, ada beberapa kelompok newsgroup ya yang diklasifikasikan sesuai dengan bidang ya. Jadi ada yang di bidang komputer yaitu com.bintang. Nah, ini terkait dengan komputasi, kemudian terkait dengan kemanusiaan atau humanities ya. Lalu ada miscellaneous topics ya, topik yang bermacam-macam. Ini menggunakan ini ya, newsgroupnya adalah miss.bintang. Kemudian untuk berita ya atau news ya, menggunakan news.bintang
Kemudian kalau itu rekreasi ya, atau hal-hal yang terkait dengan entertain ya, hiburan dan sebagainya, ini pakainya rec.bintang. Kemudian untuk science, diskusi tentang keilmuan menggunakan SCI ya, SCI.bintang. Kemudian untuk yang sosial kultur ya, ini bicara tentang kultur sosial atau budaya ya. Nah, ini menggunakan SOK.bintang. Lalu yang terakhir adalah hal-hal yang sifatnya adalah kontroversial atau radikal ya, itu menggunakan newsgroup yaitu talk.bintang ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah FTP ya. FTP ini adalah layanan file transfer protokol, yaitu layanan internet untuk melakukan transfer file antar pengguna komputer dengan suatu server yang ada di internet ya. Jadi hubungannya biasanya antara klien dengan server, karena penyedia layanan FTP ini biasanya berbentuk file ya, yang bisa di-download atau klien bisa melakukan upload ya ke server FTP tersebut ya. Nah, FTP ini pada umumnya ya, dia dimanfaatkan sebagai media untuk mendukung ya, yang sangat diperlukan untuk pertukaran maupun penyebarluasan file. Jadi kalau mau broadcast atau menyebarkan file yang mudah di-download tanpa ada tampilan halaman webnya di www ya, atau di World Wide Web, maka gunakanlah FTP. Nah, jadi FTP client di sini posisinya kalau mau upload ya filenya, nah nanti akan tersimpan di FTP server. Nah, file yang ada di FTP server juga bisa di-download di sini filenya ke FTP client ya. Nah, ini contoh dari layanan FTP ya. Jadi kalau kita mau upload misalnya, ini kita punya domain gitu ya, kita mendaftarkan domain kita ya, ini misalnya domain saya ya. Nah, alamat dari domainnya adalah gansky.fdzai.com. Nah, ini FDZai ini adalah penyedia layanan domain dan hosting ya. Nah, ini nama domainnya, kemudian statusnya aktif, ada password di sana yang kapan dibuat ya. Nah, untuk layanan uploadnya yaitu menggunakan FTP. Nah, di sini ada user FTP khusus ya. Ini adalah user FTP-nya, kemudian password FTP-nya, nama hostnya untuk upload. Ya, jadi proses yang pertama tadi ya, bisa upload. Nah, ini alamatnya FTP upload.net. Nah, FTP ini biasanya listening ya di port nomor 21. Tapi nanti kalau sudah terkoneksi ya, maka membuka port lagi yang lain ya untuk komunikasi ya. Jadi listeningnya di 21, di 20 itu nanti untuk komunikasi, pengiriman atau penerimaan file. Nah, di sini contoh FTP kalau kita mau mengupload file ya ke server ya, atau di komputer servernya ya, misalnya di domain dan hosting ya, kalau kita mendaftar layanan domain dan hosting di situ. Nah, ini nama hostnya kita masukkan di sini ya, ftpupload.net, kemudian nama usernya tadi, lalu passwordnya, portnya ini opsional, boleh diisi boleh tidak ya, karena ini defaultnya adalah 21. Nah, kemudian baru kita melakukan konektivitas ya, kita quick connect ya. Kemudian setelah terconnect atau terhubung ya, nah di sebelah kanan ini nanti akan ditampilkan folder ya, atau komputer dari servernya. Yang di sebelah kiri ini adalah komputer kita. Jadi ada dua folder yang ditampilkan di sini, yaitu folder-folder yang ada di komputer kita disebut local site. Kemudian untuk yang ada di server ya, disebut dengan remote site. Nah, contohnya tadi karena kita uploadnya adalah halaman web, dan halaman web itu biasanya disimpan di sini di folder htdoc ini ya. Nah, kemudian di htdoc ini baru aplikasi webnya. Misalnya kalau kita pakai WordPress ya, ini contohnya adalah WordPress ya, WP admin, WP content, dan WP include. Ini adalah folder utama dari CMS atau Content Management System WordPress yang bisa menampilkan halaman web ya. Nah, kalau dari sisi servernya gimana? Ini dari sisi kliennya ya, yang ini dari sisi servernya. Kalau kita membangun server sendiri dari FTP ya, misalnya kalau kita bikin lokal dulu ya untuk simulasi. Nah, dari sisi servernya akan muncul seperti ini ya. Ini akun dari user yang sudah login ke
DC server ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya, karena ini menggunakan local server FTP, yaitu di IP 127.0.0.1 ya. User pengguna ini mencoba untuk login, nah kemudian diminta untuk passwordnya di 331, passwordnya dimasukkan. Kalau login berhasil 230, log on ya, kemudian password, kemudian dibukakan root dokumennya untuk user tersebut ya. Nah, kemudian baru melakukan tahapan berikutnya ya, apakah mau mendownload atau mengupload file. Nah, yang terakhir adalah Gopher ya. Gopher ini adalah protokol dari layer aplikasi TCP/IP yang dirancang untuk keperluan distribusi ya, pencarian maupun pengambilan dokumen melalui jaringan internet ya. Tapi Gopher ini sudah tidak digunakan karena sudah digantikan oleh FTP ya, lebih banyak menggunakan file transfer protocol dan cloud computing ya. Jadi Gopher ini meskipun dulu berkembang ya, sekarang sudah mungkin sangat jarang digunakan, bahkan tidak digunakan ya. Nah, ini salah satu contoh dari alamat Gopher ya. Kalau HTTP kan HTTP ya, FTP FTP. Nah, kemudian ada Gopher ya, Gopher .tc.umn.edu. Nah, di sini isinya directory persis seperti FTP ya. Ini tampilan kalau FTP servernya diakses ya, tampilannya mirip dengan Gopher ya. Nah, di sini terdiri dari beberapa directory ya. Ada directory berdasarkan negara ini ya. Nah, nanti di sana dokumen-dokumen yang ada yang sudah disimpan kita bisa cari ya, kita bisa download ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Semoga materi yang ini bermanfaat ya. Nah, kalau Anda merasa bermanfaat, silahkan like ya. Baik, terima kasih. Selamat ketemu lagi di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.